Nah, kalau di layarnya ada muncul tulisan-tulisan, this meeting will be recorded, pilih aja yang got it atau oke, Bu. Oke. Selanjutnya mungkin akan ada kata sambutan dari Kelurahan Karet yang kali ini diwakili oleh Bapak Akbar Bayu ya. Gitu kepada Pak Bayu, Pak, dipersilakan Bapak. Baik. Baik, terima kasih. Tes, suara saya terdengar? Dengar, Pak. Alhamdulillah jelas. Alhamdulillah. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Yang saya hormati Ketua PKK Kelurahan Karet, Bu Lurah kita, Bu Rosa. Lalu Bapak narasumber kita dari Rumah Sosial Kutub ya? Ya, benar Pak. Dimas. Nah, Benar terima Pak. kasih Mas sudah mau berbagi ilmu kita untuk sharing-sharing informasinya. Lalu untuk PKK Kelurahan Karet yang mewakili juga dari PKK RW ya yang hadir. Ada berapa RW yang sudah hadir? Sudah hadir semua ya perwakilannya? Baik, terima kasih. Nah, untuk pelaksanaan sosialisasi sedekah minyak jelantah ini ya Mas ya? Ya, benar Pak. Ini sangat bagus karena memang kita harus mengoptimalisasi penggunaan minyak ini agar bisa digunakan hal yang lebih bermanfaat. Jadi saya mohon nanti untuk rekan-rekan PKK di kelurahan dan juga di RW agar bisa memperhatikan atau mendengarkan informasi yang disampaikan oleh Mas Dimas ini agar bisa kita laksanakan nanti di kelurahan kita agar juga kita bisa ya ada manfaatnya lah dibanding itu minyak hanya setelah dipakai dibuang gitu aja Mas ya, malah jadi pencemaran di lingkungan nantinya. Dan kalau tidak salah juga saya ada info di beberapa RW kita sudah ada yang mulai menjalankan, mungkin masih belum optimal. Nah, oleh karena itu saya juga mohon dibimbing dari Mas Dimas selaku narasumber agar memberikan informasi dan pengetahuannya yang seluas-luasnya untuk kader-kader kita nih yang ada di kelurahan agar program ini bisa berjalan dengan baik. Gitu. Dan saya juga sebelumnya mohon maaf saya mewakili Pak Lurah karena Pak Lurah sedang sibuk menangani ada giat ya terkait kondisi saat ini COVID kita sedang sangat tinggi. Jadi saya mewakili Pak Lurah untuk bisa memberikan atau membuka acara ini agar bisa dilanjutkan gitu. Saya rasa untuk sampai saya cukup sekian agar nanti para kader bisa memperhatikan dengan sebaik-baiknya. Saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat Pak Bayu Pak ya. Masya Allah, semoga Bapak selalu diberikan kesehatan Pak ya. Amin. Semangat Pak ya. Mohon titip salam Pak kepada semua staf yang ada di Kelurahan Karet Pak ya. Terutama misalnya Pak Lurah gitu. Itu mungkin suatu saat nanti kita bisa ngobrol-ngobrol bareng Pak seperti itu Pak ya. Amin. Oke. Terima kasih buat Pak Bayu atas kata sambutan yang telah diberikan. Mungkin selanjutnya kita langsung aja Ibu ya, Ibu-ibu, Bapak-bapak ya. Nanti di sini saya izin share screen Pak, ada materi yang akan saya tampilkan di sini biar nanti pemaparan materinya tidak cuma melalui lisan Pak ya, Ibu-ibu ya, gitu. Di sini saya izin share screen dulu Bu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama Pak, Bu, mohon izin saya pertama mau konfirmasi. Suara saya terdengar jelas Pak ya, Ibu-ibu ya? Terdengar Pak. Dengar. Yang kedua, sudah terlihat layarnya? Ini yang ada Pak Isnawa Aji sama Bu Sari? Sudah ada? Sudah. Sudah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi bisa kita mulai ya Bapak-bapak Ibu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, Bapak, mohon izin hari ini saya mau memperkenalkan materi mengenai ini Bu. Nah, ini judulnya Bu. Optimasi program Kampung Tersenyum Bu ya. Gitu. Optimasi program Kampung Tersenyum gitu. Mohon izin sedikit share. Jadi program Kampung Tersenyum atau sedekah minyak jelantah ini bukan program yang baru Ibu. Bukan program yang baru. Tapi ini merupakan program yang sudah berjalan hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Kita pertama kali mendapatkan surat instruksi wali kota nomor 22 tahun 2020 itu di bulan Februari tahun 2020. Jadi hampir ya sudah 1 tahun lebih Bu ya, Februari tahun 2020 gitu. Nah, berjalannya waktu Bu hampir 2 tahun kita melihat nih Bu ternyata
ada yang bisa kita optimalkan Bu gitu, ada yang bisa kita tingkatkan seperti itu Bu ya, gitu. Nah, makanya kemarin pada bulan Maret 2021 Bu ya, baru 2 bulan yang lalu kita ibaratnya ya meeting lah Bu atau ketemuan atau ngobrol gitu bersama Pak Isnawa Aji ini yang ini Bu ya, sebagai PLT Wali Kota Jakarta Selatan bersama Ibu Sari. Ini Ibu Ketua TPPKK Kota Jakarta Selatan gitu. Untuk apa? Kita mau meningkatkan kolaborasi Bu. Kita mau mengajak kolaborasi di program Kampung Tersenyum ini kepada siapa? Kepada ibu-ibu PKK-nya gitu. Jadi nanti ada ibu PKK kota, kecamatan dan kelurahan seperti itu. Nah, makanya Bu, judulnya kali ini optimasi Bu. Kenapa? Karena memang ada yang mau kita optimalkan, bukan lagi sosialisasi atau implementasi Bu ya. Gitu. Karena ini sudah lama Bu, udah 2 tahun gitu. Mungkin ibu-ibu di sini sudah mendengar semua Bu ya mengenai tentang program Kampung Tersenyum ini. Nah, ini Bu, topik pembahasan hari ini Bu. Jadi kita insya Allah hari ada 3 topik pembahasan Bu. Ya, yang pertama nanti izin saya menjelaskan tentang rumah sosial kutub dan tersenyum. Mungkin di sini bapak-bapak dan ibu-ibu sudah pernah Bu yang mendengar, cuman izin saya sedikit mengingatkan lagi Bu. Kalau aja nanti ada yang belum tahu Bu. Kadang masih ada yang sering nanya loh Bu, Mas, itu kutub utara apa kutub selatan? Jangan-jangan kutub timur baru lagi seperti itu. Nah, nanti izin saya menjelaskan Bu ya. Yang kedua nanti kondisi saat ini Bu. Saya menjelaskan kondisi saat ini bagaimana program ini berjalan 2 tahun ini Bu gitu. Karena kan kalau kita mau meningkatkan, mau mengoptimalkan, kita harus tahu dulu masalahnya tuh apa, kondisi saat ini gimana, seperti itu. Saya mau kita optimalkan apa. Nah, nanti baru terakhir Bu di sini. Yang mau kita optimalkan apa? Maka di sini saya buat rencana 3 bulan program Bu ya gitu. Nah, tenang aja ibu-ibu, insya Allah ini nggak lama Bu ya, sekitar 15 menit Bu, sampai 20 menit maksimum banget. Karena saya juga hanya menyiapkan 12 slide Bu. 12 slide, jadi nggak lama Bu ya, 12 slide. Yang kedua, nanti untuk rekamannya, materinya itu nanti akan saya sebar Bu. Saya akan share kepada ibu-ibu sekalian. Jadi nanti kalau ibu-ibu mau catat tiba-tiba ketinggalan Bu ya, nggak apa-apa. Nanti rekaman dan juga materi akan saya sebarkan seperti itu. Oke, kita langsung aja Pak ya, ibu-ibu. Nah, di sini pertama mau saya menjelaskan tentang rumah sosial kutub Bu gitu. Ya, mungkin di sini masih ada yang bertanya, Mas Dimas itu rumah sosial kutub utara, kutub selatan gitu. Jadi alhamdulillah kita dulu awalnya itu dulu kita komunitas Ibu. Namanya kutub. Yaitu kutub itu kepanjangan Bu. Nah, yang ini kepanjangan Bu. Ini komunitas tahajud berantai namanya. Komunitas tahajud berantai. Kita berdiri tahun 2013 dulu komunitasnya. Nah, di tahun 2018 Bu, 2018 setelah 5 tahun perjalanan, kita mikir nih Bu, bagaimana kita meningkatkan lagi biar dampaknya itu lebih luas lagi, manfaatnya lebih hebat lagi. Makanya kita membuat yayasan, namanya Yayasan Rumah Sosial Kutub seperti itu. Nah, di sini kalau ibu bapak nanya, Mas Dimas, Rumah Sosial Kutub tuh lembaga yang resmi nggak sih? Jangan-jangan malah yang gimana gitu kan. Nah, alhamdulillah di sini kita sudah ada SK-nya Bu. Salah satunya SK dari Kementerian Hukum dan HAM gitu. Yang kedua, kita merupakan member Forum Zakat. Nah, salah satu program andalan kita Bu di Rumah Sosial Kutub itu ada yang namanya Tersenyum. Nah, ini Bu, ya, yang ada logo daunnya lagi tersenyum ini Bu ya. Gitu. Mungkin ibu-ibu udah pada melihat atau juga ada yang belum ini. Nah, pokoknya logonya seperti Bu, yang ada daun tersenyum. Tersenyum juga merupakan singkatan ibu-ibu. Apa singkatannya Mas Dimas? Yaitu terima sedekah minyak jelantah untuk mereka. Coba ibu-ibu, bapak-bapak ulangin dalam hati atau sebutkan. Apa itu tersenyum? Terima sedekah minyak jelantah untuk mereka. Nah, di tersenyum ini Bu, di program tersenyum atau sedekah minyak jelantah kita punya 3 komponen Bu. Atau 3 latar belakang Bu ya bahasa. Cuman kalau biar lebih simpel lah, 3 komponen atau 3 hal. Yang pertama ini Bu, Go Health. Go Health itu hidup sehat Bu ya. Itu. Karena minyak jelantah itu coba nih ngaku ibu-ibu, kalau minyak jelantah bisa dipakai berapa kali? Sekali, 2 kali atau berapa kali? Mungkin kalau ibu-ibu di Kelurahan Karet mah sudah pada hebat-hebat Bu ya. Udah pada dipakai sekali 2 kali doang. Tapi ada ibu-ibu yang belum tahu atau di luar sana yang makanya masih kadang 2 kali 3 kali atau kadang 5 kali 10 kali bahkan sampai minyaknya hitam Bu, atau jadikan sambal malah ya. Ya, padahal itu udah nggak sehat Bu. Kenapa? Karena minyak jelantah itu ada senyawa karsinogenik namanya Bu. Ya, itu yang bisa memicu penyakit kanker. Walaupun saya akuin Bu, saya akui goreng pakai minyak yang hitam yang ada bumbunya itu lebih gurih Bu, lebih nikmat. Tapi itu udah nggak sehat ya ibu-ibu ya. Nah, yang kedua ini Bu, Go Green. Ya, Go Green itu apa Mas Dimas? Go Green itu hidup ramah lingkungan ya Bu. Hidup ramah lingkungan. Kenapa Mas Dimas gitu? Kok ramah lingkungan? Karena gini Bu, coba ibu-ibu jawab lagi Bu. Ibu-ibu kalau minyak jelantah dipakai biasanya dibuang kemana setelah itu Bu? Ya, di mana? Mungkin kalau ibu-ibu di Kelurahan Karet sama Bu, udah kebakaran dikumpulin sudah Bu, mulai udah nggak dibuang. Tapi ibu-ibu di luar sana yang belum tahu, itu kadang masih pertama dibuang Bu. Kemana? Ke wastafel, got, sungai atau tanah seperti itu Bu. Ya, kebanyakan sih di wastafel Bu ya.
gitu. Padahal itu minyak jelantah itu bisa menyebabkan mampet, Bu, ketika dia kalau dibuangnya sembarangan. Ya, bisa menyebabkan mampet. Kasihan nanti ketika musim banjir, Bu ya. Udah mampet, bau lagi daerahnya gitu. Ya, maka dari itu minyak jelantah jangan dibuang, Bu ya, tapi dikumpulkan. Nah, yang ketiga ini, Bu. Go Berkah. Ini yang paling berbeda banget dari semua program yang ada di dunia, Bu. Masya Allah banget, Bu. Itu Go Berkah. Nih, saya tanya, Mas Dimas, kenapa Go Berkah? Saya tanya, Bu. Ibu-ibu, ya. Coba jawab, Bu ya, jawab. Kalau sedekah biasa menggunakan apa, Bu? Jawab dengan diri sendiri, Bu. Pasti mungkin kebanyakan dari mereka menjawabnya tentang uang, Bu ya. Kalau kita mau sedekah pasti menggunakan uang, atau kalau kita sedekah kadang menggunakan barang-barang yang terkadang masih kita sering pakai, Bu, gitu. Nah, di sini di Rumah Sekutu, kami mengajak ibu-ibu sekalian untuk bersedekah melalui limbah, Bu, yaitu limbah minyak jelantah seperti itu. Bu ya. Mas Dimas, kita udah tahu Mas Dimas, yayasannya namanya Rumah Sosial Kutub. Kita juga udah tahu programnya, yaitu program Tersenyum. Terus kondisi saat ini gimana sih Mas Dimas? Katanya udah 2 tahun berjalan. Terus gimana sekarang? Nah ini Bu, merupakan update program saat ini Bu, ya. Gitu. Oke, di sini pertama Bu ya, ini Bu, yang paling atas Bu, yang warna oranye. Itu Bu, per bulan di Jakarta Selatan, per bulan itu rata-rata ada sekitar 14.000 liter limbah minyak jelantah, Bu. Per bulan aja, Bu. Per bulan 14.000 liter. Banyak banget. Kenapa? Karena minyak jelantah ini yang 14.000 liter ini, Bu, itu kalau dibuang, Bu, itu bisa ya ibu-ibu bisa buat kolam ikan lele kali, Bu. Karena banyak banget. Nah, dari 14.000 liter limbah minyak jelantah ini, Bu, ya, itu kurang lebih dana sedekah yang ada itu sekitar 500 juta, Bu, per bulan. Ya, berapa? 500 juta. Banyak. Ya, karena mungkin nih jujur Bu ya, kadang kita sedekah 5.000, 10.000 aja susahnya minta ampun Bu ya. Kadang sedekah 50.000 ya mikirnya 7 keliling Bu. Benar nggak? Benar Bu ya. Malah nggak jadi sedekah, malah jadinya besok belok kebeli cilok, malah kebeli teh pucuk, malah kebeli beras, telur, gula dan lain sebagainya Bu ya. Nah, dari sini Bu, dengan sedekah minyak jelantah itu ada dana sedekah 500 juta. Kapan lagi Bu bisa sedekah 500 juta? Benar nggak Bu? Benar banget gitu kan ya. Nah, ini nih Bu, yang sedikit mau saya sharing Bu, ya. Di Jakarta Selatan itu kurang lebih ada 65 kelurahan. Berapa? 65 kelurahan, Bu. Banyak, Bu ya, gitu. Nah, dari 65 kelurahan kita punya 3 kategori, Bu. Yang pertama ada optimal, yaitu kelurahan yang sudah mengumpulkan 30 jerigen minyak jelantah per bulannya. Itu ada 10 kelurahan, Bu. Ya, jerigennya yang 18 liter, Bu ya. Yang kedua ada kelurahan yang belum optimal, Bu. Ya masih mengumpulkan antara 1 sampai 30 jerigen, yaitu ada sekitar 37 kelurahan. Nah, yang selanjutnya ada yang masih mengumpulkan 0 jerigen, Bu. Ada 18 kelurahan. Walaupun, Bu ya, sosialisasi di tingkat kelurahan itu sudah semua, Bu. Udah semua. Dulu waktu ada surat instruksi wali kota, kita sudah melakukan sosialisasi, Bu, ke semua tingkat kelurahan gitu. Mas Dimas, kok ini bisa kejadian? Kenapa? Karena kita menemukan kendala, Bu. Kita menemukan kendala ketika di lapangan, Ibu-ibu. Apa aja kendalanya, Mas Dimas? Setidaknya kita punya 3 kendala, Bu. Ya. Nah, ini Bu, kendala di lapangan, Bu ya. Nah, kendala pertama yang kita temukan itu koordinasi dengan PIC. PIC itu penanggung jawab, Bu ya. Penanggung jawab atau person in charge. Belum optimal. Kok bisa Mas Dimas nggak optimal? Karena gini, Bu. Biasanya, Bu, program sedekah minyak jelantah itu kalau nggak dipegang oleh Kasih Ekbang, itu dipegang oleh lurahnya secara langsung. Kasih Ekbang atau lurah. Bayangin, Bu, satu orang ini itu yang ngelakuin semuanya. Apa aja Mas Dimas? Yang pendekatan ke masyarakat, yang ngumpulin, yang ngejemput, yang koordinasi, yang catat, semuanya itu dikerjakan oleh satu orang. Nah, oleh karena itu, kita rencananya mau mengajak nih ibu-ibu PKK-nya untuk apa? Yang pendekatan ke masyarakatnya. Jadi nanti yang pendekatan ke masyarakat yang mengajak masyarakat untuk bersedekah minyak jelantah itu dari ibu-ibu PKK. Kasih Ekbang itu tetap yang melakukan penjemputan melalui PPSU. Kan kasihan juga, Bu ya. Kalau ibu-ibu PKK ngejemput minyak jelantah sendirian mah berat, Bu, yang 18 liter itu mah, Bu ya. Itu sekitar 17 kilo, Bu. Lah, kalau ada 10 jerigen, 170 kilo. Wah, berotot ibu-ibu PKK-nya itu. Jadi nanti biarin PPSU-nya aja, Bu, yang ngejemput seperti itu. Nah, yang kedua, Bu, kendala program di lapangan apa? Ini, Bu, tiket partisipasi RW yang belum maksimal, Bu. Maksudnya apa? Maksudnya gini, Bu. Di Jakarta Selatan itu kurang lebih ada 600 RW, Bu. Berapa? 600, Bu. 600 RW. Gitu. Nah, yang baru ikut program ini baru sekitar 60 RW, Ibu-ibu. Baru berapa? 60 RW atau 10%-nya. Seperti itu, Bu ya. Nah, ini juga nanti mau kita tingkatkan.
Nah, yang ketiga, Bu, kendala programnya apa? Yaitu ruang lingkup yang belum berjalan dengan baik. Maksudnya apa, Mas Dimas? Maksudnya gini, Bu, antara kecamatan, antara kelurahan, dan juga antara RW, itu kadang masih kadang tumpang tindih, Bu. Gitu. Contoh, Bu ya, saya sedekah minyak jelantah ke kecamatan misalnya, Bu. Tiba-tiba nanti dari kelurahan datang. Mas Dimas, kok kamu nggak sedekah sih? Saya kan sudah, Bu, sedekah ke kecamatan. Kenapa nggak ke kelurahan? Kenapa nggak ke RW? Nah, jadi nanti mau kita bagi, Bu. Kecamatan areanya apa, kelurahan apa, dan juga RW itu areanya apa. Nah, 3 kendala ini, Ibu-ibu, Bapak-bapak, kita bawa, Bu, ke rapat bersama Wali Kota Jakarta Selatan bulan Maret kemarin. Alhamdulillah kita mendapatkan 3 solusi juga. Gitu. Solusinya apa aja, Mas Dimas? Nah, ini, Bu, ada 3 solusi. Ya. Yang pertama, Bu, kita nanti mau meminta ibu-ibu PKK untuk menjadi PIC program, Bu. Jadi akan ada 1 anggota PKK, bisa jadi nanti dari PKK secara khusus atau pekerja 3-nya, Bu, yang akan menjadi PIC atau penanggung jawab program. Jadi kerja sama PIC sebelumnya, Bu ya. Seperti itu. Nah, yang kedua nanti kita pasti mengumpulkan data, Bu. Data apa, Mas Dimas? Jadi nanti simpelnya kita akan mengumpulkan data mana RW yang sudah bergabung, mana RW yang belum bergabung, Bu. Seperti itu. Yang sudah bergabung mau kita tingkatkan, yang belum bergabung mau kita implementasikan. Seperti itu, Bu ya. Nah, yang ketiga nanti kita mau pembagian ruang lingkup, Bu. Jadi nanti kecamatan bagian apa, kelurahan apa, dan RW apa. Seperti itu. Oke, Mas Dimas, kita udah tahu, Mas Dimas, lembaganya. Kita udah tahu programnya. Kita juga udah tahu, Mas Dimas, kondisi saat ini, gitu kan ya. Gara-gara kendalanya, oh terjadi kenapa? Gara-gara kendala, dan juga ada solusi. Terus ke depannya kita mau ngapain? Nah, ini, Bu. Ini inti dari presentasi saya hari ini, Bu. Ke depannya kita mau ngapain, ya. Nah, di sini makanya judulnya saya buat rencana 3 bulan program, Bu. Gitu. Nah, yang pertama di sini, Bu, ada timeline optimasi, Bu, atau jadwal lah kalau bahasa Bu ya, atau agenda setiap bulan seperti itu. Nah, di sini Bu ya, mohon izin saya jelaskan, Bu. Di sini ada bulan, Bu. Ada bulan Mei, ada bulan Juni, ada bulan Juli, ada bulan Agustus, Ibu-ibu. Nah, di sini ada kegiatan, Bu ya, gitu. Nah, di bulan Mei, alhamdulillah kita sudah melakukan 3 kegiatan. Berapa? 3 kegiatan, Ibu-ibu. Banyak, Bu ya. Alhamdulillah di bulan Mei kemarin kita sudah koordinasi pertama bersama PKK Kota dan Sudin LH. Ini yang laporan bersama PKK Kota dan juga Pak Isnawa, Bu ya, selaku Wali Kota. Nah, yang kedua, kita sudah menandatangani surat tindak lanjut program. Ibu, jadi kalau ibu-ibu PKK di sini nanya, Mas Dimas, ini kerjasamanya resmi nggak sih? Resmi, Bu. Kenapa? Karena kita punya nomor suratnya, Bu, bersama Ketua TPPKK Kota. Nomor suratnya nomor 63, Bu, gitu ya. Jadi nanti ibu-ibu kalau mau minta suratnya ada, Bu, gitu. Nah, yang ketiga kita sudah melakukan webinar umum, Bu. Seluruh Pokja 3 Jakarta Selatan ini kok nggak salah tanggal 20 sama 31 April lah, Pak, Bu ya. Itu, yang dibagi 5 kecamatan kemarin, Bu. Nah, di bulan Juni dan Juli, Bu, kegiatannya hampir sama, Bu. 2 bulan ini kita sama kegiatannya. Apa? Kita mau menunjuk PIC dan mengumpulkan data, Bu. Jadi nanti setiap kelurahan akan ada 1 penanggung jawabnya, Bu ya. Gitu. Dan juga nanti kita akan mengumpulkan data. Data apa, Mas Dimas? Nanti formatnya sudah ada, Bu. Jadi ibu-ibu tenang aja. Formatnya sudah ada. Ibu-ibu nanti nggak perlu lagi mikirin gimana formatnya. Gitu. Nanti bisa saya kirimkan formatnya, tinggal diisi ya, Bu. Seperti itu. Nah, nanti di bulan Agustus, Bu, kita akan melakukan namanya monitoring evaluasi, Bu, atau evaluasi lah bahasa Ibu ya. Ya, jadi evaluasi bersama 3 bulan kegiatan ini gimana seperti itu. Ya, atau bahasa pemerintahannya mah MONEF, monitoring dan evaluasi. Oke, Mas Dimas, kalau kita mau meningkatkan gimana nih Mas Dimas? Kalau kita mau ikut serta gitu, atau langkah-langkah yang mau kita lakukan apa sih Mas Dimas gitu? Ini Bu, ada implementasi program terusnya Bu ya. Yang pertama pasti kita melakukan edukasi, Bu. Edukasi itu ya gini, Bu, kita melakukan sharing ilmu ya. Bertingkat ya, Bu. Kita kemarin sudah sharing ilmu atau edukasi ke tingkat PKK Kota, Bu. Kita sudah sharing ilmu ke tingkat PKK Kecamatan, Bu ya, awal Juni kemarin. Kita juga sudah sharing ilmu ke tingkat saat ini, Bu, kelurahan, Bu. Nah, nanti ke depannya, Bu, mungkin bisa jadi kita ke tingkat RW, Bu, Ibu. Ya, ke tingkat RW. Nah, kalau ibu-ibu PKK nanti, Bu ya, mau misalnya sosialisasi atau edukasi ke tingkat RW, bisa, boleh, silakan, monggo, Bu. Ya, tapi nanti kalau membutuhkan bantuan saya, bisa panggil saya, Bu. Kita bisa jadwalkan, gitu. Nah, setelah edukasi atau setelah Zoom meeting ini, Bu, harapannya ini, Bu. Ya, ibu-ibu PKK sekalian, itu mulai ngumpulin minyak jelantah, Bu. Mulai mengumpulkan limbah minyak jelantah, Bu ya.
bisa dikumpulin di wadah-wadah kecil dulu, Bu. Di wadah-wadah kecil. Misalnya botol aqua, kaleng kongguan dan lain sebagainya, Bu ya, gitu. Nanti Bu kalau sudah di wadah-wadahnya kecil, penuh, itu bisa dikumpulkan di ini, Bu. Jerigen yang 18 liter, Bu, yang ini, Bu, ya. Nanti jerigennya itu akan ada stikernya dan akan ada logo Rumah Sosial Kutub, PKK dan juga Sudin LH. Seperti itu ya. Jerigennya gimana Mas? Jerigennya kami yang siapkan, Bu. Itu disiapkan oleh Rumah Sosial Kutub, bukan dari PKK atau kelurahan, Bu ya, gitu. Berapa banyak? Seperlunya, Ibu. Jadi nanti kalau dari dari Kelurahan Karet mau minta 10, kita siapkan 10, Bu. Mau minta 100, kita siapkan 100. Cuman, Bu ya, biasanya kita sediakan 1 RT 1, Bu. 1 RT 1. Kenapa? Biar nggak jauh-jauh, Bu, ngumpulin minyak jelantahnya, gitu ya. Nah, di pengumpulan minyak jelantah juga, Bu, banyak, Bu, caranya. Seninya banyak bahasanya tuh, Bu ya, gitu. Contoh, Bu, saya ambil satu RW, Bu ya. Ada di beberapa RW itu yang mereka ngumpulkan minyak jelantah, itu ketika kader Jumantik lagi ngecek jentik setiap hari Jumat, Bu. Ya, ngecek jentik setiap hari Jumat. Itu ngumpulin minyak jelantah, sekalian melihat jentik, sekalian ngecek minyak jelantah gitu. Atau ada juga, Bu, yang di contoh, Bu, ini di PKK Kota, Bu. Di PKK Kota itu mereka mengumpulkan minyak jelantah setiap hari Jumat. Jadi setiap hari Jumat mereka minta semua ASN di gedung wali kota itu untuk bawa minyak jelantah dari rumah, itu disedekahkan seperti itu, Bu ya. Nah kalau misalnya di ibu-ibu sekalian misalnya bebas, Bu ya, bagaimana caranya, bagaimana mekanismenya itu bebas, kami bebaskan kepada ibu-ibu yang ada di Kelurahan Karet. Nah nanti, Bu, setelah misalnya dipenuh, Bu ya, di pengumpulan ini minyak jelantah di jerigen 18 liter, nanti akan dilakukan penjemputan, Bu, oleh tim Rumah Sosial Kutub. Ya, penjemputannya berapa banyak, Mas? Penjemputannya, Bu, kalau dari kita itu ada minimal penjemputan, yaitu minimal 5 jerigen, Bu. Pak, 5 jerigen. Ya, berapa lama? Bebas. Mau 1 minggu, mau 2 minggu, mau 3 minggu, mau 1 bulan, bebas, Bu. Ya. Jadi kalau misalnya ibu-ibu 1 minggu udah 5 jerigen mau dijemput boleh. Atau ibu-ibu mau dikumpulin dulu, Bu, sebulan biar banyak juga boleh. Penjemputannya di mana, Mas Dimas? Boleh biasanya, Bu ya, penjemputannya kita jemput di kantor kelurahan, Bu. Jadi dari RT masing-masing, dari RW masing-masing itu dikumpulin minyak jelantah, setelah 1 jerigen itu dijemput oleh PPSU, Bu. Nanti dibawa ke kantor kelurahan. Nah, Rumah Sosial Kutub itu jemputnya di kantor kelurahan gitu. Tapi, Bu, Mas Dimas, boleh nggak kalau jemputnya di RW? Boleh banget, Bu. Misalnya kalau misalnya ibu-ibu nih ya, misalnya nggak mau dibawa ke kantor kelurahan, maunya di RW, boleh nggak dijemput langsung dari Rumah Sosial Kutub? Boleh. Asalkan satu, Bu, tempatnya bisa diakses mobil, Bu ya. Tempatnya bisa diakses mobil. Karena nanti yang jemputnya itu menggunakan mobil, Bu. Gitu. Kan berat juga, Bu ya, konek motor 10 jerigen mah, Bu. Kempot, Bu, bannya. Makan nanti via mobil seperti itu. Nah, nanti setelah dijemput, minyaknya mau diapain? Kadang mungkin ibu-ibu ada nanya. Ya enggak? Ya enggak, Bu? Mas Dimas, ini minyak jelantah dijemput, mau diapain sih? Gitu. Jangan-jangan malah dijernihkan lagi, malah dikonsumsi lagi, malah dijadikan minyak curah, gitu kan, Bu ya. Nah, kalau kita tidak kita jadikan minyak curah, Bu. Tapi kalau kita jadikan biodiesel, Bu, ya, atau bahan bakar solar yang ramah lingkungan, Bu ya. Gitu. Kita juga proses pengobahan biodieselnya, Bu, bukan di Indonesia, Bu, ya, tapi kita kirim. Kita kirim. Kemana, Mas Dimas? Ke negara namanya negara Jerman dan negara Belanda, Bu, di benua Eropa. Jauh, Bu ya. Jauh. Karena nanti kita kirim ke sana seperti itu. Nah, Mas Dimas, kok bisa sih, Mas Dimas, dari tadi kita bahas sedekah, tiba-tiba ada 500 juta dana sedekah. Kita punya dana sedekah tuh kenapa, Bu? Karena kita ada konsep sharing sedekah, Bu. Konsep sharing sedekah. Seperti itu, Bu ya. Nah, sebenarnya bahasa sederhananya, Bu, kita itu punya uangnya, Bu. Ya, jadi per 1 jerigen ini itu ada uangnya. Ya, cuman saya pribadi nggak mau nyebut ada uangnya, Bu. Kenapa? Karena pertama, Bu, ini yang mau saya tekankan, Bu. Pertama, kita ini bukan jual beli, Bu ya. Jadi kami dari Rumah Sosial Kutub itu tidak membeli minyak jelantah dari Ibu, tapi kita mengajak masyarakat untuk bersedekah. Gitu. Yang kedua, Bu, minyak jelantah dari 1 jerigen ini, Bu, bisa jadi minyak jelantah dari banyak orang, Bu. Minyak jelantah dari 1 RT, 1 RW, bahkan 1 kelurahan. Jadi bukan dari 1 orang atau 1 keluarga, Bu ya. Maka dari itu, kami tidak mau bilang ada uangnya, tapi ada konsep sharing sedekahnya. Berapa banyak, Mas Dimas? Ini, Bu. Per jerigen itu ada 135.000, Bu. Di mana nanti, Bu ya, 60%-nya itu atau 81.000 itu akan dikelola oleh tim penggerak atau ibu-ibu PKK di sini atau kelurahan, Bu. Seperti itu, Bu ya. Gitu. Nah, harapannya, Bu, 81.000 ini digunakan untuk program pemberdayaan, Bu. Apalagi itu, Mas Dimas.
Program pemberdayaan itu program yang bisa membangun, Bu. Ya, membangun wilayah ibu-ibu masing-masing. Contoh, Bu ya, misalnya mau ada dipakai untuk gotong royong, mau dipakai untuk sedekah yatim, santunan yatim, mau dipakai misal sekarang lagi Covid, Bu, ya, mau dibuat untuk dapur umum, boleh, Bu ya. Jadi memang digunakan untuk program pemberdayaan, Bu, bukan untuk pribadi, Bu ya. Seperti itu. Nah, yang 40% Bu atau 54.000 itu akan dikelola Rumah Sosial Kutub, Bu. Sama aja, Bu. Itu juga akan kita gunakan untuk program-program pemberdayaan. Tapi kita fokusnya bukan ke daerah-daerah yang ada di Jakarta, Bu. Tapi kita kirim ke daerah yang di Indonesia, ke daerah 3T, Bu. Ya, contohnya di Maluku, di NTT, NTB, Gorontalo, Kalimantan, dan sebagainya, Bu ya. Gitu. Nah, Bu, di sini kita punya konsep sharing sedekah, Bu ya. Ini ada rekomendasi, Bu. Rekomendasi. Kadang kan ibu-ibu ada nanya, Mas Dimas, kalau kita butuh operasional nih, boleh nggak sih diambil sebenarnya gitu. Nah, boleh, Bu, sebenarnya. Ini kan PKK kelurahan kan dapat 81.000, Bu ya, gitu, yang dikembalikan ke masyarakat. Kalau ibu-ibu mau menggunakan operasional, Bu, boleh, Bu. Saran kita, Bu, digunakan maksimum 20.000 untuk operasional. Dipakai 20.000 untuk operasional, Bu ya. Nah, yang 61.000-nya digunakan tetap untuk program, Bu. Gitu. Nah, sama, Bu. Yang di Rumah Sosial Kutub, Bu, itu 10.000-nya akan kita gunakan untuk operasional. Kita ya transparansi aja, Bu ya, transparan, Bu. Karena kan dana sedekah itu nggak boleh, Bu, di sembunyi-sembunyiin, Bu ya. Ini transparansi, Bu, sebenarnya. Nah, yang 34.000-nya, Bu, akan kita gunakan untuk program penyaluran, Bu. Nah, yang 10.000-nya itu namanya ada asnaf fisabilillah, Bu ya. Nah, ini yang beda, Bu. Asnaf fisabilillah itu apa, Mas Dimas? Itu untuk PKK kelurahan, Bu. Untuk PKK kelurahan. Jadi nanti PKK kelurahan itu akan dapat plus 10.000, Bu. Kok bisa, Mas Dimas, PKK kelurahan dapat plus 10.000? Iya, kenapa? Karena peran PKK kelurahan juga plus-plus, Bu. Apa aja peran PKK kelurahan, Mas Dimas? Nah, ini, Bu. Ya, di sini PKK kelurahan itu, Bu, punya tugas plus-plus, Bu. Nah, peran PKK kelurahan itu ada 3, Bu. Monitoring, controlling, dan supporting. Apalagi itu, Mas Dimas, ing gitu kan ya. Nah, ini, Bu. Monitoring itu, Bu, itu setidaknya yang gampangnya yang nanyain, Bu. Yang nanyain. Contoh, monitor RW 1 udah ngumpulin minyak jelantah belum? RW 2 gimana? RW 3 gimana? Seperti itu, Bu ya. Nah, kalau kontrol itu yang agak mikir, Bu. Contoh, di bulan Juli RW 1 ngumpulin 10 jerigen. Tiba-tiba di bulan Agustus itu ngumpulin 5 jerigen, Bu. Kan berkurang 5, Bu ya. Nah, mulai mikirin, Bu. Kok bisa? Ada apa? Gitu. Kendalanya apa? Nah, yang terakhir itu supporting, Bu. Ini nanti yang membantu. Contoh kalau misalnya di RW 1 butuh sosialisasi. Nanti PKK kelurahan yang turun ke lapangan seperti itu. Nah, tapi tenang aja, Bu. Sebenarnya 3 hal ini itu dilakukan juga oleh Rumah Sosial Kutub, Bu. Ya, kok bisa? Karena setelah ini nanti kita akan buat WhatsApp group, Bu. WhatsApp group yang isi nanti ada saya, ibu-ibu PKK dari kelurahan, sama nanti ada dari admin Tersenyum, Bu. Ya, admin sedekah minyak jelantah. Nah, nanti beliau ini, Bu, admin kami yang akan menanyakan atau mengupdate setiap minggunya seperti itu. Nanti PKK kelurahan itu akan melaporkan hasil pengumuman minyak jelantah ke kecamatan setiap bulan, Bu. Jadi nanti dilaporkan, Bu ya. Laporan inilah yang akan kita evaluasi bersama, Bu. Nah, kalau PKK wilayah gimana, Mas Dimas? PKK wilayah atau RW, Bu, itu mengumpulkan minyak jelantah dari rumah tangga, UMKM, dan pedagang. Nah, sebenarnya, Bu, 3 sektor inilah itu yang dimonitor, kontrol, sama support oleh PKK kelurahan. Jadi, Bu, PKK kelurahan itu adalah jantungnya program ini, Bu. Berjalan atau tidaknya sedekah minyak jelantah ini, Bu, di Kelurahan Karet, itu tergantung dari PKK kelurahan. Maka dari itu, Bu, karena tadi tugasnya plus-plus, makanya kita kasih plus juga 10.000 seperti itu, Bu ya, gitu. Nah, nanti setelah itu kita akan PKK RW akan melaporkan pengumuman minyak jelantah ke kelurahan setiap bulan. Oke, itu aja, Bu. Terima kasih ya pemaparan materinya, Bu, atas perhatian dan waktunya, Bu. Selanjutnya setelah ini kita tanya jawab, Bu ya, tanya jawab gitu. Oh iya, Bu, mohon izin Ibu-ibu. Biasanya, Bu, kalau saya datang ke kelurahan masing-masing, itu saya melakukan 2 hal, Bu, sebelum penutupan. Yang pertama, saya menunjukkan video, Bu. Cuman karena ini via Zoom, Bu ya, saya takutnya suaranya nggak jelas, saya takut nanti gambarnya pecah-pecah. Nanti saya kirimkan via WA aja, Bu ya. Itu. Nah, yang kedua, Bu, saya menunjukkan formulir ngumpulin data. Ya, karena saya nggak mau ada paradigma ini, Bu, data yang mau dikumpulkan itu data apa? Nanti jangan-jangan data yang aneh-aneh lagi gitu, Bu ya, gitu.
Nah, ini jadi izin saya menunjukkan formulir pengumpulan data. Ada 2 slide, Bu ya. Setelah itu kita tanya jawab. Nah, ini Bu, ada format pengumpulan data untuk tingkat kelurahan. Yang pertama pasti ada nama kelurahan, Bu ya. Mungkin di sini bisa diisi nama kelurahan Karet, Bu. Yang kedua nama PIC. Nama PIC itu apa? Penanggung jawab yang di PKK-nya, Bu. Bisa jadi PKK secara umum atau Pokja 3-nya, Bu. Gitu. Nanti nomor HP-nya berapa, gitu, Bu ya. Nah, setelah bisa dicatat, nanti bisa dicatat juga, Bu, jumlah UMKM-nya berapa yang ada di sana. Jumlah RW aktifnya berapa, jumlah RW tidak aktifnya berapa, gitu, Bu ya. Nah, nanti setelah misalnya dicatat, Bu, bisa sedikit dijabarkan, Ibu, di tabel di bawah ini, Bu ya. Misalnya di sini ada daftar UMKM, ini bentuk UMKM, ini nama pemilik, ini nomor HP, Bu. Contoh, Bu, Pak Nanang. Pak Nanang jualan gorengan, Bu ya. Nah, berarti UMKM 1 di sini bentuknya apa? Gorengan, Bu, atau pecel lele atau warteg atau lain sebagainya. Nama pemiliknya Pak Nanang, nomor HP-nya berapa? Nah, Bu, PKK kelurahan itu hanya mengumpulkan data, Bu. Yang menghubungi, yang menyiapkan administrasi, surat menyurat, surat izin, itu nanti dari rumah sosial kutub, Bu ya. Jadi nanti ibu-ibu nggak perlu susah-susah untuk menghubungi, Bu ya. Jadi nanti ibu-ibu PKK hanya mengumpulkan data ya. Begitupun untuk di ke RW-nya, Bu ya. Nanti dijabarkan juga. Di sini ada daftar RW, statusnya apa, nama ketua RW-nya siapa, nomor HP-nya berapa gitu. Nah, misalnya contoh, Bu, RW 1, statusnya apa? Aktif apa tidak aktif? Nama ketua RW-nya siapa, nomor HP-nya berapa, seperti itu, Bu ya. Gitu. Nah, nanti format ini akan saya bagikan, Bu ya, seperti itu. Oke, itu aja Ibu-ibu, Bapak-bapak pemaparan materi dari saya. Selanjutnya kita tanya jawab, Bu ya. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan Ibu-ibu, Bapak-bapak? Atau saran boleh banget ya. Karena kan ini programnya sudah 2 tahun, Bu ya. Gitu. Jadi nanti kalau misalnya ibu-ibu di sini ada mau menyarankan, boleh banget, Bu. Mas Dimas, di tempat saya seperti ini, bisa nggak kayak gini? Boleh banget. Seperti itu. Oh, suara saya kecil, Bu ya. Saya baru buka chat, Bu. Oke, bagaimana Ibu-ibu? Ada yang mau ditanyakan? Oke, selagi menunggu di sini mungkin saya ingatkan lagi, Bu ya, jangan lupa mengisi absensi, Bu ya. Karena nanti insya Allah dari absensi ini ada nomor HP-nya, Bu ya. Nanti akan kita buatkan grup WA-nya, Bu ya, seperti itu. Ada Bu yang mau bertanya? Saran juga boleh, Bu, gitu. Oh, pas kan, Bu ya, nggak nyampe 20 menit. Oke. Oke, mungkin ada yang mau bertanya nggak? Mas Dimas, minyak yang dikumpulin minyak jelantah seperti apa? Gitu. Itu sengaja tadi nggak saya jelasin, Bu. Harapannya ada yang bertanya minyak jelantahnya seperti apa? Enggak, Bu ya. Nah, mungkin di sini selagi menunggu saya jelasin sedikit, Bu ya. Jadi minyak jelantah yang dikumpulkan di rumah Sukoto itu yang seperti apa? Apakah harus yang bening, yang setengah bening, atau yang hitam? Boleh nggak, Mas Dimas? Kadang kan kalau kita masak fried chicken, Bu ya, atau ikan asin, kadang kan ada remah-remahannya, Bu ya, bekas-bekas tepung remahan tuh. Boleh nggak itu dikumpulin? Gimana, Bu, kira-kira? Jawabannya boleh, Bu. Yang mana aja. Mau yang bening, setengah bening, atau yang hitam-hitam. Atau bahkan ketika ada remah-remahan bekas tepung, itu langsung aja dituang, Ibu. Nggak perlu disaring. Bu ya, langsung dituang, nggak perlu disaring. Ya, gitu. Yang penting, jangan ada kepala ikan tongkol, Bu. Atau ada tulang ayam. Itu ya diambil dulu, Bu ya. Seperti itu. Tapi kalau ada kepala ikan tongkol mah susah, Bu. Gitu. Ya, gimana, Ibu? Ada yang mau ditanyakan, Bu? Ada yang mau ditanyakan? Boleh banget, Bu. Atau saran juga boleh banget, Bu. Atau masih ada yang bingung, Bu? Atau suara saya kecil, Bu ya? Saya baru buka yang ada di chat dari siapa tadi? Dari JS Tati Hartati. Maaf, suaranya kecil. Bagaimana, Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Kita tunggu, Bu ya. Mungkin 2 menit, 3 menit, Bu ya. Seperti itu. Atau ada yang sharing nih, boleh banget, Bu. Ada yang sharing. Misalnya, Mas Dimas, di RW saya udah berjalan. Di keluarga saya udah berjalan. Saya mau sharing dong. Boleh banget, Ibu. Silakan. Monggo.
Bagaimana Ibu? Kita tunggu deh Bu ya. 2 menit, 3 menit Bu ya. Seperti itu. Insyaallah. Atau pada belum sarapan Bu? Jangan-jangan lemes Bu ya? Belum sarapan, tiba-tiba mau sekalian makan siang Bu. Gimana Bu? Udah 1 menit tuh Bu. Kita tunggu 2 menit lagi Bu ya. Tapi suara saya terdengar jelas Bu ya. Takutnya nanti saya tadi menjelaskan malah tidak jelas Bu suaranya Bu. Kalau Ibu-ibu ada yang mau bertanya silahkan Bu. Bisa langsung open mic atau boleh kalau Ibu malu Bu ya. Boleh di chat Bu. Boleh banget gitu. Atau di sini mohon izin Bu, saya mengirim nomor HP saya Bu ya. Takutnya Bu, Ibu-ibu misalnya di sini sore nanti atau ntar malam baru ada pertanyaan seperti itu Bu ya. Gitu. Di sini saya kirim nomor saya Bu ya. Langsung aja di chat kalau misalnya ada pertanyaan, jangan sungkan Bu. Mau sore atau tengah atau malam-malam Bu ya. Insya Allah saya kalong juga Bu. Saya jam 8, jam 9, jam 10 masih belum tidur Bu. Oke, coba ada nomor saya Bu ya, M. Gifari Dimas 0812 9873 0350 Ibu. Gitu. Kira-kira kalau di Kelurahan Karet ini Bu ada kendala nggak Bu selama ini untuk sedekah minyak jelantahnya Bu? Ada yang mau sharing nggak Bu kira-kira Bu? Atau pandangan Ibu mengenai sedekah minyak jelantah bagaimana Bu? Ada yang mau menyampaikan Bu? Ibu. Bu. Jangan malu-malu atuh Bu, saya emang nggak gigit. Mumpung masih ada Bu, musim ada syarat kalau udah sore atau malam kan kita nggak ketemu lagi Bu, ya. Ada yang mau ditanya atau sharing Bu, boleh banget Bu, atau pandangan Ibu mengenai sedekah minyak jelantah, kira-kira di Kelurahan Karet gimana? Boleh Bu. Itu Bu, udah 2 menit Bu, 1 menit lagi. Ayo Bu. Oke. Oke, mungkin kalau tidak ada pertanyaan saya cukupkan aja Bu ya. Cuman pertama Bu, mohon izin Bu, yang pertama jangan lupa Bu absensinya diisi Bu ya. Pertama absensi diisi. Yang kedua, kalau ibu-ibu ada pertanyaan silahkan hubungin saya Bu, jangan sungkan. Ya di kolom chat sudah ada nomor saya Bu. Seperti itu. Oke. Oke, itu aja Bu. Kalau tidak ada pertanyaan Bu ya, semua harapan saya ibu-ibu di sini sudah paham mengenai materinya. Dan juga Bu, saya doakan Bu. Saya doakan ibu-ibu yang hadir di sini, bapak-bapak yang hadir di sini Bu ya. Selalu diberikan kesehatan ibu-ibu. Selalu diberikan rezeki yang lancar. Selalu diberikan perlindungan Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Saya juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada ibu bapak sekalian. Karena sudah diberikan kesempatan Bu untuk sharing di Kelurahan Karet. Ya, saya juga mengucapkan mohon maaf Bu kalau ada salah kata atau kata-kata yang belibet Bu ya dari tadi misalnya ibu-ibu, Mas ini kecepatan atau gitu. Mohon maaf Bu jika ada salah kata. Saya akhiri wabila wal taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, mohon izin mungkin kita bisa foto sesi dulu Bu ya. Gitu, biar keren Bu. Gitu. Nanti kan kalau misalnya fotonya keren, ibu-ibunya misalnya nanti tersebar foto hasil hari ini Bu, tiba-tiba dikatain Pak Anies. Kan Ibu jadi eksis Bu ya di Kelurahan Karet seperti itu. Yuk, yang mau benerin jilbab Bu, boleh Bu. Atau Pak Bayu Bu ya mau benerin. Yang penting jangan pakai make up Bu ya, kelamaan atau kalau pakai make up. Nih izin saya screenshot ya Pak, Bu. Gitu. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah Bu, cakep Bu ya. Terima kasih Ibu, makasih juga Pak Bayu atas kesempatannya Pak ya. Mohon maaf Pak jika ada kesalahan, mohon titip salam juga Pak buat Pak Lurah dan juga yang ada di Kelurahan Karet Pak ya. Ya, sampaikan. Siap. Nah, itu aja Ibu, ini Zoom-nya izin saya matikan Bu ya. Gitu. Nanti rekamannya juga materi akan saya share Bu. Gitu.
Terima kasih Bapak, terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dimas. Ya Bu.